Em, Masa SMK, SMA adalah masa-masa di mana kehidupan yang indah terjadi. Dari mulai persahabatan, pertemanan, percintaan, dan banyak lainnya. Well, nama gue Agi, dan gue udah bikin podcast itu sebenarnya udah ada di platform lain gitu kan, tapi platform yang gue pakai itu kebanyakan itu orang-orang bikin case-nya itu buat buat kayak puisi-puisi gitu. Nah, sedangkan kalau kayak gue kan pengennya kan bikin podcast yang biar bisa didengerin orang sambil ngapain, kayak sambil kerja, kayak mungkin sambil belajar, sambil bikin skripsi, sambil masak, sambil salto, sambil nilang polisi. Ya intinya biar bisa didengerin kapan aja lah kalau ada yang mau dengerin gitu kan. Nah, aplikasi yang gue pakai itu, yang kemarin gue pakai itu namanya Spoon gitu kan. Itu aplikasinya di sono gue udah bikin 3 rekaman, tapi sebenarnya itu dua rekaman yang, nah ini yang bikin gue kayak bikin gue kayak platformnya tuh kurang maksud gue tuh ya kurang aja gitu, dalam artian gini, gue bikin podcast gitu kan, itu durasi maksimalnya itu ada maksudnya ya emang kayaknya ada sih di semua platform gitu kan, tapi yang di sana itu cuman 1 jam gitu. Jadi kalau mau bikin podcast yang istilahnya lama gitu kan, yang ya udah ngobrol aja terus gitu kan sampai mulut berbusa kayak orang overdosis. Ya intinya kalau mau bikin podcast yang yang lama gitu harus dibikin beberapa bagian gitu. Nah, gue kemarin bikin sama temen gue itu durasinya ada 1,5 jam, itu ada 2 bagian gitu. Itu yang membuat gue kayak ini platformnya kurang dah gitu kan. Akhirnya gue nyari-nyari nah ketemu sama Anchor gitu, dan akhirnya ya udah gue bikin apalagi ya, di sono gue udah bikin 2. Yang pertama itu kayak perkenalan gitu, yang kedua itu sama temen gue gitu dari zaman gue SMP gitu. Ntar kalau bisa gue naruh link, ada deskripsinya gitu, gue taruh linknya di deskripsi ntar. Tapi kalau nggak ada ya ntar kalian bisa cek sendiri gitu kan, di di Spoon gitu kan. Nama akunnya itu sama kayak yang di sini, Agi Irawan gitu. Kalian bisa dengerin gitu kan, kalau mau dengerin, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Oke, itu sedikit introduction dari gua, intinya sedikit pembuka gitu dari gua gitu kan. Nah, gua mau bahas tentang masa SMK, SMA, MA, ya itulah pokoknya lah. Itu masa-masa SMK gua gitu kan, masa SMK dari zaman gua kelas 1 sampai lulus gitu. Yang katanya orang-orang itu SMK itu masa-masa yang memorable, menyenangkan, sangat ingin lama-lama di sana gitu kan. Nah,
gue bakal ceritain tentang tentang masa SMK gue gitu. Dimulai dari gue nyari sekolahnya, maksudnya gue mau daftar di mana gitu kan setelah lulus SMP gitu kan. Gue SMK di salah satu sekolah yang katanya favorit di Pekalongan gitu kan. Gua SMK di salah satu SMK negeri gitu kan. Itu gua ngikutin jejak abang gua gitu, karena abang gua sekolah di sono dan ya sekolah di sono gitu kan. Gua sama abang gua itu selisih 2 tahun. Jadi waktu gua daftar di sono, abang gua baru kelas 3 gitu. Dan gua ini kan lulusan dari MTS gitu kan, sekolah swasta gitu, dan sekolah yang gua mau daftar ini SMK negeri gitu. Jadi gue sebenarnya dulu tuh agak minder gitu kan, kayak anjing gue bisa nggak ya sekolah di sini gitu kan. Karena gue gini, dulu itu nilai ujian gue tuh nggak terlalu tinggi, jadi pas-pasan aja gitu. Soalnya gue nggak pintar-pintar amat, bukan nggak pintar-pintar amat, emang gue aja nggak pintar gitu kan. Bahkan mungkin bego mungkin. Aduh. Ya, gue daftar gitu kan, gue sama temen gue berdua gitu kan. Tapi yang dari MTS gue tuh yang daftar ada berapa, 6 apa 7 gitu, gue agak lupa gitu. Pokoknya gue daftar ke situ sama temen gue berdua gitu kan, berdua doang, udah ya berdua doang, kayak biji anjing. Gue daftar gitu kan, gue dulu tuh nyari infonya itu lewat abang gue gitu. Jadi gue nanyain kan, bang, pendaftaran udah buka belum, nanya gitu kan, gini. Nah, yang bikin gue kayak was-was, gue dulu mau daftar tuh was-wasnya tuh kayak gini. Jadi SMK gue itu pendaftarannya itu bisa dikatakan itu paling akhir di antara sekolah-sekolah yang lain gitu. Yang lainnya tuh udah hari ini, misalnya ya kan, hari ini sekolah-sekolah lain buka pendaftaran gitu 3 hari apa 4 hari gitu kan. Nah, 3 minggu setelah pendaftaran sekolah lain itu SMK gue tuh baru buka pendaftaran gitu kan. Aduh, ya gitulah pokoknya lah gitu kan. Nah, masalahnya kan kalau gue mikirnya kayak gini, kalau gue nggak diterima di sini gitu kan, gue kemana gitu kan sempet kepikiran kayak gitu kan. Maksudnya kalau yang lain udah pada tutup pendaftaran, masih gue nggak sekolah gitu kan. Tapi gue akhirnya ya udahlah, Bismillah dulu lah gitu kan. Bismillah, yang dicoba dulu, yang siapa tahu bisa gitu. Nah, akhirnya gue daftar dah tuh sama temen gue gitu kan. Daftar kan dikasih tahu tuh tinggi minimal sekian, berat badan sekian, kapasitas otak sekian. Ya intinya dikasih tahu lah ya, spesifikasi. Anjing, spesifikasi udah kayak apa sih? Astagfirullah, ya Allah. Intinya dikasih tahu gitu kan. Nah, udah dikasih tahu, nah gue daftar dah tuh. Daftar hari pertama kalau nggak salah, gue tuh daftar hari pertama. Gue berangkat dari, waktu itu bulan puasa anjing ya, gue masih inget banget itu. Jadi waktu gue mau daftar itu bulan puasa, itu panas gitu kan. Gue berangkat dari rumah ke teman gue gitu kan. Jam berapa? Jam 6:30 kalau nggak salah. 6:30 tuh gue berangkat ke sono ke temen gue, jemput dulu gitu kan, berangkat bareng. Itu gue ngantri mau daftar itu dari jam 7 kurang 1/4 sampai jam 8. Itu bulan puasa, dan dulu tuh gue gabut banget gitu kan sama temen gue, karena
apesnya tuh kayak gini. Gue tuh dulu HP gue tuh HP jadul anjing, HP Cina yang keypadnya ini keypad gabung gitu, yang bukan QWERTY gitu anjing. Kesel banget. Nah, temen gue tuh dulu apa ya, dia tuh punya pacar gitu. Jadi dia tuh sembari nunggu tuh SMS-an gitu. Jadi dulu nggak ada itu apa namanya, zaman gua mau daftar SMK itu WA terus itu nggak ada. Paling mentok-mentok itu apa ya, BBM itu aja jarang, di angkatan gua tuh jarang yang punya. Cuman orang-orang yang beberapa doang yang bisa BBM-an gitu, yang HP-nya itu BlackBerry gitu kan. Terus apa namanya, HP Android tapi yang masih Samsung Mini. Samsung Galaxy Mini. Tahu gak lu? Anjing masih gingerbread anjing. Maksudnya masih gingerbread. Ya Allah, itu RAM-nya aja nggak sampai 1 giga itu. 250 anjing. Itu diisi BBM 1, Instagram, Facebook sama game 1 tuh udah berat banget gitu rasanya sih. Internalnya cuma 1 giga. Gila emang, astagfirullah. Nah itu dulu gua nungguin gitu kan, nungguin dari jam 7 kurang seperempat sampai jam 8 gitu kan. Sampai jam 8 akhirnya buka pendaftaran, dan ya gue akhirnya ikut ngantri gitu kan. Gue ngantri anjing, gila ya. Gue ngantri, gue dapet nomor urut berapa gitu ya, 80 apa berapa gitu, gue agak lupa. Di sono dites ituan, tes apa namanya, tes buta warna, tes apa namanya, tes tinggi badan, berat badan, tes apa namanya, ini lagi apa sih itu yang tes duduk terus disuruh lihat huruf itu yang di tembok itu laponya lah, tes mata lah ini, terus tes urin. enggak tes urin ding. Apalagi ya, tesnya tuh dulu kayak suruh buka baju itu kan, terus suruh gaya-gaya ala binaragawan. Anjing gak jelas. Ya intinya gitulah ya, di tes dulu apa, punya tato apa enggak, punya tindik apa enggak gitu kan, punya belek apa enggak. Kalau punya belek enggak diterima ini. asu. Oh ya, sebelumnya nih gue mau disclaimer dulu ya, kalau kalian kurang nyaman gitu sama gue yang toksik gitu kan, gue orangnya toksik gitu. Jadi gue apa dikit-dikit misu gitu ya. Jadi kalau lu nggak nyaman ya sebenarnya gue nggak peduli sih kalau lu nyaman apa enggak gitu. Orang ini yang bikin gua itu, kenapa lu repot? Kalau nggak mau dengerin ya udah, mau dengerin ya makasih gitu. Anjing kan niat semua. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Nah, pendaftaran gitu kan kelar, beres gitu, terus akhirnya pengumuman tuh. Waktu hari pengumuman gue deg-degan tuh, anjing gue diterima apa enggak ya, karena waktu itu tuh apa ya, tinggi badan gue itu ya masih nyisa sih. Gue kan dulu kalau cowok itu minimal berapa gitu ya, 155 mungkin kalau nggak salah. Dulu dikasih batas minimal tuh ya, seingat gue sih kayaknya dikasih batas minimal gitu, seingat gue gitu. Gue dulu masuk SMK tuh gue dulu pendek anjing, 160. Gila emang. Temen gue itu tingginya 168 apa 67 gitu. Anjing itu tinggi banget anjing, itu orang kesel banget. Nah, pendaftaran tuh udah ya kan, udah pendaftaran, udah beres itu pengumuman. Gue nyari tuh nama gue, ada nggak nih gitu kan. Ternyata ada nama gue gitu kan. Woi, seneng banget dong gue dong. Nah, terus apa namanya, abis itu gue lihat nih
gue masuk jurusan apa nih gitu kan dikasih 3 pilihan tuh waktu itu tuh. Nah di sekolah gue tuh ada 7 pilihan jurusan: TKR, TKJ, teknik pemesinan, teknik pengelasan, teknik listrik, apalagi ya, gambar bangunan, sama geomatika gitu, teknik survei permetaan gitu. Itu ada 7. Gue itu dulu pengen masuk ke ini, TKR gitu. Gue dulu pengen masuk ke TKR. Jadi gue dulu ngisi formulir pendaftarannya yang buat apa itu, buat jurusan gitu kan. Itu gue dulu nulisnya itu paling atas TKR gitu kan, terus bawahnya teknik pemesinan gitu ya. Nah yang bawahnya ini yang bego gue yang bego. jadi gini tahapannya. Yang paling atas itu istilahnya yang istilahnya itu yang kelas-kelas yang ya bisa dikatakan klasemennya gitulah ya. Nah dulu klasemennya yang paling atas itu TKJ sama TKR gitu. Itu dua jurusan itu, TKJ TKR tuh istilahnya itu yang paling atas, itu yang paling atas lah gitu. Nah di bawahnya itu pemesinan sama pengelasan gitu. Nah bawahnya lagi ada teknik kelistrikan gitu kan, bawahnya lagi gambar bangunan sama survei pemetaan gitu. Nah begonya gua di bawah pemesinan itu gua nggak tulis teknik pengelasan atau enggak teknik listrik, tapi gua masuknya itu TKJ kan. Jadi gini, kelas yang paling atas itu kan gue pilih, terus ke bawahnya itu kan opsi kedua itu. Nah gue opsi kedua kalau misal gagal itu malah naik ke atas kan, bego ya. Otaknya tuh gak dipakai, emang goblok emang, anjing. Nah gue nyari gitu kan, nyari nama gue mana nih. Nah ternyata nama gue ada, alhamdulillah banget kan. Gue seneng banget tuh waktu itu gue nyari nih. Nah teman gue juga ada ini yang yang daftar bareng tuh sama gue tuh, namanya ada gitu kan. Nah dia jurusannya sesuai, dia kan TKR gitu, dia emang pengen TKR gitu kan. Nah dia masuk TKR. Gue optimis dong kayak, oh gue pasti bisa masuk TKR nih ya, bareng sama dia nih paling nih ya kan. Gue bilang kayak gitu. Waktu gue cari anjing, gue ternyata nggak masuk TKR gitu. Gue masuknya pemesinan. Untung banget itu gue masuk pemesinan. Itu kalau gue TKR gak masuk, pemesinan gak masuk, udah gue sekolah nggak tahu di mana nih. sekolah luar negeri paling gue. Tapi gue bilang kayak gini bukan berarti gue kayak nggak mau sekolah di sekolah luar negeri gitu, sekolah swasta. Tapi karena ya gue dulu waktu MTS juga ya MTS ya swasta sih. Maksudnya waktu SMP gue swasta gitu. Jadi bukan karena maksud gue tuh kayak gini, kalau gue nggak masuk SMK negeri ini tuh intinya tuh kayak gue jadi kayak kok gue nggak masuk sih gitu kan. Karena gue emang gue sebenarnya pengen sekolah di situ bukan bareng abang gue, emang pengen ngikutin dia aja gitu kan. Ya padahal sekolahnya satu sekolahan ya, berarti ngikutin bangsa. Ya gitulah pokoknya lah. Nah waktu di situ udah kan dikasih tahu nih, lu dapet kelas ini, kelas yang itu, ini itu gitulah ya. Nah terus dikasih tahu tuh hari itu pengenalan peserta didik baru, apa sih, MOS gitu kan. Dikasih tahu MOS, anjing gue seret anjing, gue mau minum dulu bentar. Oke, nah tadi sampai mana? Sampai MOS ya, MOS. Nah waktu MOS itu
karena apa ya, yang gua kenal waktu masuk pertama itu sama temen gua yang ini, yang apa namanya, yang daftar bareng sama gua ya, jadi ya gua bareng mulu sama dia gitu kan, bareng mulu sama kayak biji anjing. Cuman bedanya yang satu gede ya satu kecil. Itu bijinya kayak habis disekat lebah anjing, gede sebelah. Anjing gak jelas. Astagfirullahaladzim. Ini gue nggak bisa bayangin sih kalau biji apa namanya, kalau biji disengat lebah gede sebelah. Nah, hari apa namanya, hari mos itu kan, pramos sama mos gitu kan, itu 4 hari gue bareng sama dia. Tapi waktu hari pertama doang, habis itu gue misah itu karena kan dibagi-bagi tuh, dari mulai pertama baris itu kan harus perjurusan gitu, disuruh make apa namanya itu apa sih, selempang kayak yang di Miss Universe itu kan, tapi nama lu gitu kan. Nah, nama gue kan panjang gitu kan, itu sampai nama gue tuh sampai muterin dari apa namanya, dari, jadi kan dipakainya kan nyelempang gitu kan ya, itu dari bawah itu sampai bawah lagi, ini nama gue goblok emang. Tapi kan emang guanya aja yang bego nulisnya gitu kan. Nah, yang lain tuh disuruh apa intinya kekreativitasan lah ya kan, kekreativitasan gitu kan. Yang penting warnanya biru gitu kan, jurusan gue disuruh pakai warna biru gitu waktu itu. Nah, kalau pakai kertas apa namanya, apa sih yang kertas warna-warna gitulah ya pokoknya lah ya, itu gue mikirnya kayak gini, itu pasti gampang putus gitu, terus kalau kena air itu ya udah ambiar gitu, ambiar kayak hati lu kayaknya. Nah, gue mikir gitu kan, ini biar awet, bukan biar awet, maksudnya biar ini pakainya apa ya. Nah, karena gue udah apa namanya, udah lulus SMP, udah lulus MTS gitu kan, gue juga punya celana biru beberapa. Dulu tuh gue punya celana biru 4 kalau nggak salah, karena gue dulu MTS gue swasta gitu kan, di MTS Muhammadiyah gitu kan, jadi celananya biru semua gitu, nggak ada celana coklat tuh, nggak ada. Nah, ada satu celana yang kekecilan di gue, nah itu gue gunting gitu, gue jadiin selempang. Gue jadiin selempang, itu warnanya biru, yang penting bodo amat, yang penting warnanya biru. Kalau nggak kan nggak disuruh pakai apa namanya, nggak disuruh pakai kertas, yang penting warnanya biru, ya udah gue bikin aja pakai kayak gitu. Yang lain gitu kan, yang lain apa namanya, disuruh push up gitu kan, ada yang apa namanya, apa sih, menggeser-geser ke tanah gitu kan, terus pada kotor, pada ada yang sobek gitu kan, terus apa namanya, itu jadi itu tuh nggak boleh dicopot, itu nggak boleh dicopot, itu sampai lu apa namanya, lu sholat pun itu nggak boleh dicopot tuh. Ada yang kena air itu putus aja. Nah, punya gua mau digeser-geserekin ke tanah ya bodoh, apa nggak putus, kena air aja nggak putus. Itu punya gua karena gua pakai kain, pakai bahan dari celana MTS gua. Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu lucu sih menurut gua sih. Yang lainnya pakai kayak gituan kan, gua pakainya kain aja, pakai bahan itu. Sampai dulu tuh apa namanya, senior gue yang panitianya gitu kan, kok kamu pakai kain? Nah, gue bilang dong, ya kan warnanya kan katanya warna biru kak gitu kan gak dikasih tahu harus pakai kertas apa pakai kain, ya udah pakai ini aja biar awet gitu ya. Dia aja diem aja. makan aja. Makan, panitia selalu bener makan aja. Aduh, itu lucu sih menurut gue, lucu. Gue jadi tuh apa ya, so polos gitu. Tapi emang gue polos sih. Nah,
eh, mos kelar gitu kan. Nah mulai ada tuh kayak disiksa-siksa, bukan disiksa sih, kayak ya gitulah ya, disuruh make tas dari ini, karung segitiga biru, anjing goblok banget. Terus disuruh bawa apa, tolak angin yang tanggal kadaluarsanya segini, berak ya. aduh. Terus disuruh bawa apa ya, jajan-jajan yang pakai apa namanya, pakai kode-kode alien gitu kan. Disuruh bawa Pocari Sweat, bilangnya keringet alien, anjing kan goblok gitu. Gara-gara cuman apa namanya, iklannya yang di TV itu waktu itu, iklan apa namanya, Pocari Sweat itu ada alien mau pindah rumah, anjing. Kesel banget ya gue dah. Terus disuruh bawa cacing goreng, ternyata disuruh bawa mie goreng aja. Terus ada salah satu orang bawa cacing goreng beneran dong, jadi nyari cacingnya digoreng, astaga ya. Oh itu kode alien, itu tuh kode alien, astaga, bawa cacing beneran aja. Nggak paham gue sama dia, anjing. Astaga, gimana ya? Ya bego aja, astagfirullah. Aduh. Terus disuruh bawa apa namanya, minyak tanah, anjing. Itu gue nyari minyak tanah itu susah anjing, susah banget sumpah, nggak bohong gue. Itu apa ya, nyari minyak tanah udah kayak nyari ini One Piece, anjing, sumpah. Gue nyari ya gue nyari apa namanya, nyari ini minyak tanah dari mulai dekat rumah gua yang dulu apa, warung yang dulunya tuh nyediain minyak tanah nggak ada. Terus gue nyari ke daerah utara gitu kan, masih satu kecamatan sih kan, nggak ada itu, sama yang nggak ada. Terus gue nyari yang ke timur gitu kan, ke timur nggak ada. Terus gue nyari ke selatan nggak ada gitu kan. Terus nyari ke barat buat nyari kitab suci. Apa sih, pokoknya gue dulu susah banget. Gue dulu nyari minyak tanah itu ya kan, disuruh bawa berapa sih, 2 liter apa 1 liter gitu, gue gak lupa. Itu harganya lumayan mahal sumpah, lumayan mahal, bukan lumayan mahal malah. Untuk sekelas kayak gue yang miskin dulu ya, emang gue miskin dari dulu sampai sekarang sih, masih miskin sih, nggak ada bedanya anjing. Bedanya kalau sekarang udah bisa beli ayam McD. Dulu mah boro-boro ayam McD, anjing. Lu gue mau beli ayam Kentucky yang di pinggir jalannya, gue mikir-mikir mending. Astagfirullahaladzim. Nah, habis itu kan nyari barang jajan segala macem gitu kan, pakai kode alien itu. Nah, akhirnya waktu mos itu kelar tuh. Nah, waktu mos kelar datang ini kemah Baktiosis, KBO ya kan. Nah, KBO itu dulu nginep di sekolah kayak kemah-kemahan gitu, tapi tetap aja di apa sih namanya, disiksa gitu kan, 3 hari 2 malam gitu kan. Disuruh jalan berkilo-kilometer. Untungnya gue tuh apa ya, enggak sih, dulu belum sih ya. Jadi gue tuh suka naik gunung gitu, tapi dulu belum terlalu pengen naik gunung, soalnya emang belum diajakin aja gitu dulu. Nah apa namanya, waktu KBL gitu kan, dicampur-campur dari jurusan ini, jurusan itu gitu kan. Ya gitulah ya, disuruh bawa ini itu segala macem gitu kan. Moped KBO ya, intinya kegiatan KBO pada umumnya lah. Buat kalian yang udah lulus sekolah pasti tahu lah gimana KBO itu. Nah, untungnya itu dulu waktu KBO itu kan katanya nih, kata orang-orang itu kan, orang-orang yang udah pernah sekolah di situ tuh, disuruh ini apa namanya, apa sih, disuruh
apa itu namanya kalau jalan-jalan malam-malam gitu, apa sih ya, itulah pokoknya lah ya. Nah waktu kegiatan, apa sih itulah pokoknya lah, gue tadi sempet keinget terus lupa lagi aja. Emang otak ya Allah. Ini otak gue kadang sebel banget sama otak gue yang loadingnya lama. Disuruh jalan itu untungnya waktu itu tuh hujan gitu ya. Untungnya waktu itu hujan, jadi nggak jadi ini apa namanya, ekspedisi malam. Jadi ekspedisi goblok. nah nah abis gitu kan ya, apa namanya, udah kelar gitu kan. Nah gue ini nggak jadi gitu kan, nggak jadi apa namanya ekspedisi malam itu. Terus akhirnya besoknya api unggun, jadi nggak jadi. Dan gue seneng banget kan, soalnya kata senior gue gitu kan, kata abang gue tuh disuruh jalan tengah malam di kuburan. Anjing, lu bayangin, lu gila apa? Gue takut. Jujur aja gue takut lah, gila apa lu lagi jalan di itu kan, apa lihat pocong gitu, lihat genderuwo, lihat ceker ayam buat landasan ini apa namanya, tol. Itu gue takut anjing, sumpah gue takut banget. Gue mah kayak gitu takut gue. Nah KBO kelar, nah gue mulai nih memasuki kehidupan SMK yang baru. Dan dari situ kehidupan apa SMK gue tuh benar-benar kayak wow gitu kan, dimulai gitu kan. Akhirnya gue SMK gitu kan. Dulu waktu apa MTS gitu kan, gue orang kalau yang pakai seragam putih abu-abu kok kayaknya keren gitu ya, keren gitu. Gue jadi pengen gitu waktu udah waktu udah SMK gitu kan, pakai seragam putih, celananya abu-abu gitu kan. Anjing, hari pertama kayak anjing gue keren banget gitu kan. Habis kelar seminggu kayak biasa aja sih. Lah perasaan sama aja kayak waktu SMP ngeliat ke seragam kayak ginian, biasa aja gitu. Anjing. Padahal gue dulu kayak pengen banget gitu waktu MTS itu kan, pengen banget punya seragam putih abu-abu gitu, pakai dasi, topi, seragam dikeluarin gitu kan, kayak ala-ala bad boy gitu sih. Bad boy cupu anjing, goblok. Gue akhirnya masuk nih kan ke mulai memasuki ranah ranah sekolah SMK itu, ranah persekolahan SMK. Di situ gue masuk ke jurusan pemesinan di kelas pemesinan 1 gitu. Itu total muridnya itu ada berapa sih, 32 murid gitu kan. Nah gue tuh karena nama gue tuh depannya A gitu kan, Agi bla 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 Irawan gitu kan, gue dapat absen nomor 4 anjing. Gue dari dulu dapat absen itu nggak bisa lebih dari 10. Kesel banget gue anjing. Tapi ya udahlah ya, orang yang namanya nama itu kan, kata orang-orang itu doa itu dari orang tua. Semoga aja nama gue itu menjadi nama yang baik bagi keluarga gue dan bagi gue sendiri, amin gitu. Gue SMK gitu kan, ya kayak anak-anak SMK pada umumnya itu kan, mulai seneng bergaul, bukan seneng bergaul, maksudnya bergaul sama temen tuh kayak lebih dari apapun gitu kan. Nah lebih dari apapun apa maksudnya anjing? Ya intinya kayak gitulah. Anjing apaan sih, gak jelas sumpah. Nah dulu waktu SMK itu, waktu kelas 1 itu gue itu punya istilahnya itu sohib gitu, teman dekat gitu, sahabat gitu. Itu 2 orang, yang satu namanya Alvin, yang satu namanya Alim gitu. Itu gue 3A tuh, udah kayak gerakan pemuda nih 3A. Aduh. Nah gue di situ
jadi kayak apa-apa bareng gitu, apa-apa bareng, mau ke bengkel bareng, mau ke kelas bareng gitu, mau ke WC nggak bareng. Gila ya kali, mau ke WC aja bareng aja sih. Apa namanya, ke kantin bareng gitu kan, ya pokoknya bareng lah gitu. Mau minjem buku perpus bareng gitu kan, mau balikin bareng gitu. Anjing, gue mau bersin nggak jadi, goblok. Nah, sampai apa ya, sampai duduk di ruang komputer gitu waktu pelajaran apa namanya, waktu pelajaran TIK gitu kan, anjing TIK ya, pokoknya waktu pelajaran komputer tuh sampai ini apa namanya, jejeran gitu, berjejer, gua bertiga tuh berjejer gitu kan. Dan di sana gue kayak ngerasa kayak, wah anjing, ini ternyata kayak gini ya masa SMK, asik banget gitu kan, asik banget. Apa-apa tuh kayak gini gitu. Nah, itu apa namanya, hampir 1 tahun tuh gue sama teman gue gitu, duduk sama Alim dulu tuh, gue duduknya sama Alim. Nah, si Alvin ini duduknya sama teman gue yang lain, namanya tuh Arif kalau nggak salah. Nah, berempat gitu kan duduk depan belakang, gue yang di belakang gitu, gue di pojok gitu, di sebelah tembok, biar gue bisa tidur enak gitu kan, nyender gitu kan. Itu apa namanya, hingga pada suatu saat itu gue tuh ada selek sama teman gue yang namanya Arif ini gitu kan. Ada selek ya, padahal masalahnya simple gitu kan, gitu kan. Nah, gue tuh apa namanya, diemin dia, dalam artian maksudnya ya lu minta maaf kayak ke gue, lu kan salah ke gue gitu. Dan ternyata enggak, ya udah gue diemin, gak tahu sampai sekarang masih diem apa enggak. Gue nggak pernah ketemu dia lagi soalnya waktu habis SMK gitu kan. Nah, gue tuh tipikal orang yang apa namanya, kalau bercanda itu bukan bercanda doang sih, kayak pokoknya intinya tuh gue tuh orangnya tuh kalau ngomong gitu kan, too loud and too loud gitu. Jadi kebanyakan terus keras gitu, soalnya tuh gede banget, tinggi banget anjing, kayak jadi bisa maksudnya gini, apa namanya, suara gue tuh kalau lagi heboh gitu kan udah kayak suara satu orang, tapi udah kayak suara satu RT anjing. Itu gue tuh emang dari dulu kayak gitu sih. Nah, makanya tuh ada di beberapa orang di kelas gue itu ada yang kurang nyaman sama gue itu. Tapi ya apa namanya, menurut gue kayak gini, gue mikirnya kayak ya udah seleksi alam gitu kan. Kalau lu nggak nyaman sama gue ya terus gue harus gimana gitu, gue harus bikin lu nyaman. Orang satu kelas isinya cowok semua nih, maksudnya bikin nyaman cowok. Ya nggak mungkin lah, bego anjing. Nah, nah akhirnya kan apa namanya, ada 2 orang yang istilahnya itu kurang nyaman kalau bercanda sama gue gitu ya, karena gue juga bercandanya juga agak gimana gitu, bukan kelewatan sih, kayak maksudnya kayak lebih ke arah kalau bercanda tuh kayak nggak habis-habis gitu. Jadi orang-orang kan mungkin capek gitu kan, capek bercanda. Bercanda aja bisa capek, goblok. Aduh. Nah, apa namanya, anjing, gue lihat Twitter jadi salah fokus. Bentar, gue close dulu. Oke, jadi sampai pada semester 1 kelar, semester 2 gitu kan, mulai tuh udah kelihatan tuh kayak, oh nih mau temenan sama gue nih, yang ini kayak biasa aja, yang ini kayak agak jaga jarak dari gue, karena ya jujur aja gue dulu waktu kelas 1 tuh udah istilahnya udah kayak apa namanya, mulai ada beberapa masalah sama kelas lain gitu, karena ya karena bercanda gue gitu. Nah, yang bikin gue kesel tuh waktu dulu tuh kayak gini, bukan kesel sih, maksudnya kayak oh jadi kayak gini gitu loh.
itu emang bener kayak masa SMK itu kalau lu nyakitin satu orang gitu kan, yang marah satu kelas gitu. Nah gue tuh bukan tipikal orang yang kayak gitu, dalam artian kayak ya kalau lu ada masalah sama gue ya lu urusannya sama gue gitu, nggak perlu gue bilang sama anak-anak satu kelas itu kan, karena ya mereka nggak ada hubungannya itu sama masalah-masalah gue gitu kan, dalam artian kayak gitu. Nah gue itu bercanda itu dulu pernah gitu kan sama anak pengelasan gitu, bercanda, nah dia tersinggung gitu kan. Gue nggak tahu tuh kalau dia tersinggung, soalnya waktu itu dia ketawa-ketawa aja gitu kan. Nah beberapa hari habis dari situ tuh gue mau balik gitu kan, mau balik apa mau kemana gitu, mau ke bengkel apa mau ke gitu, pokoknya gue jalan gitu kan. Nah karena gue tuh biasanya tuh jalan itu paling belakang gitu kan, paling belakang gitu. Nah gue diberhentiin sama mereka gitu kan, diberhentiin, lu mas sini mas ya, anjing dipanggilnya mas ya, mas sini mas ya. Yang jual pulsa di mana? Aduh. Nah gue kan di ini kan, di apa namanya, dipanggil gitu ya. Woi mas, ini mas. Ya ada apa ya? Ini sini dong, duduk dulu dong gitu kan. Gue disuruh duduk di apa namanya, di selaras gitu kan, ada buat tempat duduknya gitu kan. Selaras apa sih namanya tuh, lupa gue. Pokoknya di lorong gitu kan, ada kayak di pinggirnya itu kayak dibuat tempat bikin duduk gitu, buat tempat duduk gitu. Nah gue didudukin di situ gitu kan. Nah itu satu kelas tuh gerubungin gue, anjing kan, gue bingung ya, gue anjing nih gue mau diapain gue mau dipalak, masih dipalak satu kelas gini ya bener sih, biar nggak pada dibocorin gitu kan. Tapi kan gue anjing, gue takut gitu. Nah gue di ini orang yang apa namanya, yang kesinggung sama omongan gue tuh, dia tuh diem, yang ngomong itu malah orang lain nih. Dia bilang kayak gini, katanya lu gini sama ini orang gitu, lu nyinggung dia itu sama lu ngejek, bukan ngejek sih, gue bercanda kayak orang-orang biasanya gitu kan. Nah nggak bercandanya nggak perlu gue inilah ya, itu ya privasi gue lah. Itu gue kayak apa namanya, ditanyain kan, lu katanya gini. Oh iya mas, kemarin ngobrol sama ini gitu. Nah lu katanya bilang kalau ini gini, jurusan gue gini gitu. Terus gue diem dong kan, gue mikir anjing pak, padahal perasaan dia kemarin ketawa, terus ternyata batin anjing di game. Itu kayak cewek-cewek yang ini, yang apa namanya, yang sensian ini, tahu nggak lu, yang apa namanya, di bercanda, iya tapi padahal batin anjing kan, asu ya, kesel betul gue dah, anjing. Ada yang cowok kayak gitu anjing, gila emang. Nah gue yayain kan, karena iya mas gini. Nah terus dia bilang, emang lu punya masalah apa? Gue lah emang gue mau nyari masalah kan? Ya gue bilang kan, ya gak nyari masalah mas, orang emang kemarin niatnya emang bercanda, orang dia aja ketawa gitu. Gue bilang kayak gitu kan, gini gitu kan. Nah karena gue tuh orangnya tuh apa ya, nggak suka pertikaian gitu ya. Dalam artian tuh gue tuh malas kalau berantem gitu. Berantem tuh apa sih anjing, ya Allah. Udah berantem tuh kayak apa ya, kayak bagi gue tuh kayak kegiatan yang kurang berfaedah gitu, kecuali kalau lu ikut tinju profesional gitu, lu dapat juara, dapat duit gitu. Nah kalau berantem kayak gini ya lu dapat apa nih, apa namanya, penghargaan dapat enggak, bonyok iya yang ada. Kalau menang juga nggak dikasih sponsor gitu, nggak dikasih sponsor sama Denko gitu ya. Denko. Kalau kalah ya udah nggak dapat sponsor, dapat bonyok lagi ini, ya Allah. Malu ya, udah lagi malu sama yang lain ya, sama. Nah gue akhirnya, oh yaudah saya minta maaf mas ya kalau bercanda saya gini gitu kan, gue bilang kayak gitu.
akhirnya udah tuh gue akhirnya kayak gue jadi kayak diintimidasi gitu ya sama mereka ya. Nah karena gue tuh orangnya itu nggak mau melibatkan orang lain dalam masalah gue gitu kan. Itu sebenarnya temen gue ada yang mau ke gue, cuman gue bilang udah jangan lu kesana ya gitu. Gue bilang kayak gitu ya. Gue super heroik banget tuh. Heroik gue mah heroik anjing, nggak masa yang nggak heroik gitu ya. Orang gue ada masalah itu biar gue yang ngurus gitu. Emang gue yang pengen yang ngurus gitu, bukan orang lain ya gitu. Ini mana tadi anjing? Oh ini nih. Gue buka WA ya, aplikasinya hilang. Gue cari goblok. Nah dari situ tuh kayak mulai kayak orang-orang tuh kayak wah anjing lu kok terus gue ditanyain kok lu ada masalah nggak, bilang ya udah sih orang masalah gue, terus kenapa harus kalian tahu gitu. Dan gue bilang kayak gitu ya. Gue cerita cuman kan gue kan nggak narik mereka ke masalah gue gitu, karena ya ini masalah gue, nggak perlu orang lain tahu gitu. Dalam artian ya ngapain tahu gitu kan, masalah gue bukan masalah lu berak kayak sono cebok habis itu. Habis dari situ itu kan udah mulai kayak orang-orang tuh kayak yang teman satu kelas gue gitu tuh kayak mulai jaga jarak gitu, nggak mau kena masalah ya sama gue, soalnya emang omongan gue cemplang-cemplung anjing serius. Nah dari situ tuh udah mulai tuh kayak beberapa orang tuh kayak gue ajak ngobrol tuh kayak ya oh iya bagus. Habis dari situ kabur nih bangsat. aduh manusia ada ya Allah. Nah, terus bentar gue mau ini dulu, mau buka WA dulu, ada yang ngechat. Nah habis kayak gitu kan dari masalah itu tuh kayak ya udah kayak bukan kayak gue jadi harus kayak gini, enggak. Gue mikirnya kayak ya udah kalau orang tersinggung berarti ya emang dianya aja gitu kan. Tapi emang omongan gue emang ada goblok sih waktu itu. tapi aku nggak ngambil pusing gitu kan, biarkanlah hidup tetap mengalir gitu kan, karena kalau gue terpuruk gitu kan dunia nggak berhenti buat nungguin gue doang kan, nggak. Nah dari situ tuh, dari masalah situ itu mulai tuh datang masalah lain. Ada orang yang sosokan kayak nyari masalah ke gue, serius, dari jurusan anak-anak listrik itu ada beberapa gitu. Gue mau ke bengkel gitu kan, gue dipanggil tuh, dia waktu itu lagi di lab komputer gitu kan, dipanggil kan lewat lab komputer tuh gue tuh mau ke bengkel tuh. Lu sini Gi sini. Nah, istilahnya kayak gitu kan. Terus gue diintimidasi gitu kan, padahal gue nggak ngelakuin apa gitu, dia dituduh gini. Lah emang gue kayak gini? Gue enggak. Yang bener aja lu kalau mau nyari masalah nggak kayak gini caranya itu, gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya ya dia nggak mau minta maaf kan, ya udah gue mau ke mau ke bengkel gitu kan. Ya udah gue tinggal aja, bodo amat ya. Ada orang itu ada aja. Cuman buat nyari nyari nama doang anjing, sampai nyari masalah sama orang lain emang. Ya gitu lah. Nah habis dari situ tuh kayak kayak
oh hidup tuh kayak gini gitu. Ada orang yang istilahnya tuh orang yang gue dulu belum ada istilah baperan, itu belum ada, kayak orang tuh kayak gampang ya istilah, mungkin kalau sekarang itu orang-orang bakal nyebutnya itu baperan itu, cuman kalau dulu tuh nggak ada istilah baperan tuh, nggak ada. Apa namanya, abis dari situ tuh udah mulai kayak teman-teman sekelas itu tuh kayak mulai ngejauhin gue gitu. Nah waktu itu kan akhirnya mulai dah ini apa namanya, hampir kelulusan kan, hampir kelulusan sih, hampir kenaikan kelas gitu, hampir kenaikan kelas tuh apa namanya, pada prepare tanda belajar gitu ya, tugas-tugas bengkel yang belum dibikin gitu kan. Nah gue tuh dulu orangnya kan kayak gini, apa dulu tuh gue tuh orangnya tuh tiduran gitu di kelas itu, dikit-dikit ngantuk tidur gitu. Gue kalau ngantuk nggak kayak yang ngantuk nih cuci muka, enggak, gue mah ngantuk mah tidur aja. Lu gila ya, orang ngantuk malah dibikin melek. Itu ngantuk itu nikmat gitu, nikmat dari Allah gitu. Anjing gue ngomong kayak gini, ya Allah, astagfirullah. Ada ya orang kayak gini. Ini tuh kalau ngantuk itu ya dibuat tidur gitu, bukan malah lu melek itu malah bikin mata lu nggak nyaman, lu malah apa namanya, lu lagi belajar di kelas gitu kan, lu ngantuk, lu cuci muka, itu malah bikin lu nggak fokus, bukan malah bikin lu fokus. Enggak. Kalau lu mau tetap stay fokus ya sambil nyemil kayak. Tapi ya jangan ditiru. Ya, gua dulu itu tidur di kelas, tidur. Nah temen sebangku gue itu dulu tuh sering banget bangunin gue waktu pindah kelas. Jadi di sekolah gue tuh sistemnya itu moving class gitu, dari misal dari pelajaran 1 ke pelajaran 2 ada di kelas H1 gitu. Nah ntar pas pelajaran ke 3, 4 ntar pindah ke H3 misal gitu. Jadi muter-muter terus dulu, muter puyeng gitu, mabok pindah kelas nih. Ini nggak jelas semua. Nah habis dari situ tuh kayak apa ya namanya, kayak apa sih, gue mau ngomong apa lupa sih. Oh ya, kalau buat kalian nih yang nggak tahu ya, gue tuh bikin podcast kayak gini nggak pakai skrip, cuman gue tulis di beberapa poin-poin pentingnya doang, kayak ini kelas, waktu kelas 1-nya di bagian ini gitu kan, terus bagian yang lainnya yang ini temen gue tuh sering bangunin gue gitu kan, kalau mau pindah kelas, kayak mau ke bengkel, kayak mau ke taman bermain. Nah habis dari situ kan, mungkin apa ya, karena gue sering tidur gitu kan, gue tuh pernah beberapa kali sengaja ditinggal sama teman-teman gue waktu mau pindah kelas, yang berak sama teman-teman gue anjing. Kesel banget gue. Itu ya, lu kalau pengen tahu ya, itu jarak dari kelas gue tuh dulu itu yang sering dipakai tuh di kelas gue tuh di kelas C1 itu jaraknya ke bengkel itu lumayan jauh, sekitar ada 300 meteran itu ada itu jalan lewat kelas itu, belok-belok, nggak jalan lurus, enggak, itu belok-belok dulu, dan lewatin kelas ini, terus lewat depan koperasi, terus lewat depan apa namanya itu lab masak, lab masak gitu kan, terus lewatin ini sebelah apa namanya, sebelah lapangan gitu kan, terus lewat depan perpus, lewat apa namanya,
lab komputer, lewat bengkel kelistrikan, terus baru udah nyampe tuh ke bengkel mesin gitu ya, bengkel pemesinan. Karena gue tuh ya gitu orangnya tuh apa namanya ngantukan terus tidur di kelas gitu kan. Apa nih pemberitahuan waktu rekaman maksimum segera. Oh berarti sama aja waktunya sekitar 60 menit ya. Oke, mungkin ini bakal gue jadiin part pertama dulu ya. Mungkin part keduanya ini bakal segera menyusul gitu. Segera menyusul gitu. Itu kok cuma 60 menit doang ya. Ya intinya gitu, ini gue ceritain dulu sampai kelas 1 dulu ya. Ntar di kelas 2 sampai kelas 3 nya itu gue nyusul gitu. Oke, mungkin sekian dulu. Oke, lanjut di part keduanya. Oke, see you.